Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 4. Ada Suhartika Fatma, Putri Al-Syahranti, Mustika Kurniawati, Milanita Dewi Septia, Nurlaili Widyasari, Alvina Nurul, Eunika Putri Anel, akan berpresentasi bertema tentang hoax dan ujaran kebencian. Hoax yang terjadi. Tujuan dari pembuat dan penyebar hoax adalah menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan, tapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya, dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi informasi yang sebenarnya. Hoax atau berita bohong adalah salah satu bentuk cybercrime yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan, namun berdampak sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Bagaimana hoax bisa terjadi? Adanya teknologi yang semakin berjalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kini teknologi memberikan manfaat bagi manusia untuk mempermudah urusannya. Namun di sisi lain, teknologi juga bisa berdampak negatif jika masih ada pengguna yang tidak mematuhi peraturan atau bijak dalam penggunaannya, di mana sebagian masyarakat menggunakan teknologi tersebut seperti media sosial tidak dengan bertanggung jawab, sehingga dapat menggunakannya dengan secara bebas tidak sesuai dengan peraturan dalam menggunakan media sosial yang baik dan benar. Dan jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut juga meningkatkan peningkatan penyebaran hoax. Ujaran kebencian atau hate speech merupakan tindakan penyebaran rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian hate speech ini disebut hate site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Penyebaran berita hoax dapat dilakukan dimanapun, melalui media apapun, dan oleh siapapun. Salah satu alat penyebaran berita hoax yang sedang marak saat ini adalah media sosial. Media sosial dapat dengan mudah diakses melalui telepon genggam atau telepon pintar atau smartphone. Bukan hanya masyarakat Indonesia saja, hampir masyarakat dunia saat ini memiliki akun media sosial yang masing-masing. Beberapa media sosial yang menjadi sasaran empuk penyebaran berita hoax yaitu Facebook, Instagram, WhatsApp, bahkan YouTube. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa dijadikan cara untuk mengidentifikasi suatu berita bohong dan ujaran kebencian, antara lain sumber beritanya berasal dari sumber yang tidak dipercaya, sehingga tidak ada tautan ke sumber resmi. Isi berita tidak bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya. Gambar, foto, atau video merupakan hasil rekayasa atau editan. Mengandung kalimat yang provokatif sehingga mudah mempengaruhi pembacanya. Biasanya mengandung unsur politis dan sara. Peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggapi hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial. Pemerintah. Fenomena hoax di media sosial yang semakin merajalela membuat pemerintah mengambil langkah tegas dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Undang-Undang ITE dalam pasalnya mencakup aturan dan larangan apa saja yang harus dipatuhi masyarakat dalam menggunakan media sosial seperti cara berinteraksi di media sosial, mengatur apa yang boleh diposting ataupun dilarang untuk ditampilkan di media sosial, dan lain sebagainya, agar tidak merugikan pihak manapun. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur pasal 27 ayat 3 adalah pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. B. Masyarakat. Hoaks sendiri telah menimbulkan keresahan dan membuat sebagian masyarakat merasa terancam, bahkan dapat memecah belah persatuan bangsa. Solusi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks tersebut adalah membangun daya pikir masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh hoaks yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Berpikiran kritis dalam menerima sebuah berita atau informasi. Tidak menelan mentah-mentah sebuah berita atau informasi dengan melakukan pengecekan ulang sumber berita atau informasi yang didapat. Serta tidak berlebihan dalam menanggapi sebuah berita. Dengan cara ini, masyarakat diharapkan bisa mengambil peran dalam rangka menyikapi berita hoaks melalui media sosial. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.